Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab yang akan kita baca kitab Aqidatul Awam yang karya Syed Ahmad Marzuki yang disyarahi Nurul Dhalam oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Yang akan kita baca bab tentang Isra Mi'raj, persiapan bulan Rajab ini. Bicara Isra Mi'raj ini tidak bisa satu kali pertemuan. Kita cicil biar bab khusus Rajab, khusus Isra Mi'raj ini hatam. Ini ada 2 lembar setengah nerangkan tentang Isra Mi'raj saja ini. Semoga semua ilmu yang kita baca nanti jadi ilmu manfaat dan barokah, bisa kita petik pelajaran tentang sejarah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mempertebal keimanan dan ketakwaan kita dalam hati, dipenuhi dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah SAW, mendapatkan ridhonya, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi hamba Allah yang diselamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup dan di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Demikian pula untuk keluarga, untuk anak istri kita, anak cucu kita, untuk semua sahabat dan kerabat kita, untuk semua tetangga dan semua orang-orang yang terdekat dengan kita, diselamatkan semua oleh Allah dari itu semua. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami' auliya Indonesia, jami' auliya tis'ah, karena khususan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, ala kulli niyati mu'alifatal kitab Syed Ahmad Marzuki al-Maliki al-Makki, Syekh Muhammad Nabi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syekh Muhammad Khalid bin Abdullah Bangkalan, ala kulli niyati Syed Sulaiman Kemun wa Kemahali Ki Abdarin Ki Nur Hasan Batim Ki Baridalana Ki Abdul Adim bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil Ki Nur Hasan bin Nawi bin Holin Nawi Suraj Miladuati Nawi Ki Sa'dwa Nawi Ki Hasan Nawi Muhammad Al-Bakir Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Ahmad Fuad Nur Hasan wa jamil ulama wal awliya al-madhkurah asma'uhum
fi hadzal kitab bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Aqidatul Awam ini viral, terkenal di mana-mana, setiap madrasah atau setiap pondok pesantren ya, yang di situ ngajari anak kecil-kecil pasti dengan nadhoman Aqidatul Awam. Ada singkat cerita, nadhoman Aqidatul Awam ini disusun oleh musonepnya, pengarangnya yang bernama Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau mimpi Rasulullah SAW 2 kali. Mimpi pertama dialami oleh beliau itu pada saat bulan Rajab juga, pas malam Jumat awal Rajab. Mimpi yang kedua, beliau mimpi Rasulullah SAW bulan Dzulqa'dah, di Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Jadi 5 bulan berikutnya mimpi Rasulullah SAW lagi. Mimpi pertama, Kanjeng Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Syed Ahmad Al-Marzuki ini melihat Nabi duduk bersama para sahabatnya, sahabat-sahabat beliau ada di pinggirnya beliau semua. Terus Nabi bilang kepada Syed Ahmad Al-Marzuki, "Iqra' mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah." Wahai Ahmad Al-Marzuki, bacalah nadhoman yang menerangkan tentang tauhid, akidah, yang meluruskan hati, mengesahkan Allah. Barang siapa yang hafal nadhoman tersebut, barang siapa yang mengkaji, mempelajari dan mengamalkan nadhoman tersebut, isinya nadhoman tersebut, maka orang yang baca, orang yang hafal, orang yang mengamalkan ilmu, dia akan dimasukkan surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin wafaqal kitab was sunnah. Dan orang tersebut akan meraih semua yang dicita-citakannya, yang tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan hadis. Semua hajat, kebutuhan hidupnya, urusan dunia, agama, akhiratnya, Allah kabulkan semua dengan mudah. Katanya Nabi kepada Syed Ahmad Al-Marzuki yang pada saat itu bulan Rajab, malam Jumat bulan Rajab, beliau mimpi ketemu Nabi. Mimpinya pas di atas jam 12 malam sebelum subuh. Itu mimpi pertama. Akhirnya Syed Ahmad Marzuki ini tanya, "Nah, teman apa Kanjeng Nabi?" Saya enggak tahu. Dengarkan. Sahabat-sahabat bilang, "Isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dengarkan, nadhoman itu akan dibaca Nabi. Dengarkan, perhatikan. Akhirnya Nabi membaca, "Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani" sampai akhir. Hati nadhoman Aqidatul Awam itu gara-gara mimpi Nabi. Setelah bangun tidur baru nadhoman itu dihafalkan dan hafal luar kepala. 5 bulan berikutnya mimpi lagi. Mimpi yang kedua ini ditanyai sama Kanjeng Nabi, "Bacakan nadhoman yang sudah kamu hafal, baca lagi dari awal sampai akhir." Akhirnya dibaca sampai hatam sama Syed Ahmad Marzuki. Jadi mimpi dikasih ilmu Kanjeng Nabi, diajari Kanjeng Nabi tentang tauhid, nadhoman tauhid, bangun tidur hafal. Setelah itu mimpi yang kedua dites, suruh baca lagi nadhoman yang sudah dihafal. Dia dalam mimpi itu beliau membaca nadhoman Aqidatul Awam sampai selesai. Setelah itu, setelah beliau hatam membacanya, baru Nabi falamma khotama qira'atah, ketika Syed Ahmad Al-Marzuki sudah hatam baca nadhoman Aqidatul Awam dalam mimpi keduanya, Nabi kemudian berdoa, waffaqakallah ta'ala lima yurdihi, semoga Allah memberi taufik kepadamu agar kamu bisa melakukan amal ibadah
yang menjadi faktor penyebab Allah ridho kepadamu. Wafaqqaka lima yurdi wa qabila minka dzalik, dan semoga Allah menerima semua amal ibadahmu. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin, dan semoga Allah memberkahi dirimu dan memberkahi semua orang yang beriman yang baca kitab ini. Wa nafa'a bihal ibadah, amin. Dan semoga kitab Aqidatul Awam ini bermanfaat kepada seluruh hamba-hambanya Allah, amin. Ini doanya Nabi, kita amini, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baru sesudah itu beliau tulis natoman itu. Akhirnya jadilah kitab ini. Sudah kelar nulisnya, banyak orang-orang yang mengomentari, banyak yang komen tentang natoman yang beliau tulis. Akhirnya beliau jawab ini, wa kullu ma atabir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Semua ilmu yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban kita adalah taslim dan menerima, tidak boleh ditentang. Hanya ditambahi sama beliau, wa kullu ma atabir rasulu fahaqqut taslimu wal qabulu. Semua ilmu yang langsung diajari Kanjeng Nabi, kewajiban kita adalah taslim, menerima, wal qabul, dan menerima. Jadi tidak boleh menentang. Sudah pelajari saja, pahami saja. Jadi kesimpulannya gini, barang siapa yang mempelajari natoman ini berarti belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sejatinya yang ngarang kitab ini bukan musannaf, tapi Nabi Muhammad SAW sendiri. Musannaf yang mimpi, kemudian beliau nulis. Di antara natomannya gini, wa qabla hijratin nabil isra min makkatin laylan likudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sebelum Nabi dihijrahkan, Nabi ditakdir Isra. Sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditakdir Isra di malam hari. Sesudah Isra, Nabi dimi'ratkan, diangkat ke langit sampai Nabi melihat Tuhan dan didhawuhi berkalam dengan Tuhan. Melihatnya tanpa bisa dikaifa-kaifa, tanpa bisa diilustrasikan, tanpa bisa digambarkan gimana, bagaimana, dan caranya seperti apa. Tidak bisa diseperti-sepertikan, karena satu-satunya manusia yang bisa melihat Allah, nabi-nabi sebelumnya masih belum, cuma Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menerima wahyu perintah sholat 5 waktu. Jadi maksud dari natoman barusan menyimpulkan yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang balik, yang usianya sudah menginjak usia akil balik, sudah pubertas, sudah mimpi basah, sudah haid, atau sudah usia 15 tahun sempurna. Meskipun belum haid, meskipun belum mimpi basah, kalau sudah 15 tahun berarti balik. Kalau sudah balik berarti mukallaf. Di samping orang mukallaf itu balik, juga akil, berakal, bukan orang gila. Terus yang ketiga, balagot dakwah, mendengarkan dakwah Islam. Kalau belum pernah dengar, kayak orang hidup di zaman kerajaan dulu, belum datang Islam ke sini, itu berarti bukan orang mukallaf. Jadi syaratnya mukallaf seperti itu. Sima'ud dakwah, dia mendengarkan dakwah Islamiyah. Kalau dulu kan masih belum ada radio, belum ada televisi zaman kerajaan, belum ada YouTube, FB, belum ada pengenalan Islam, dakwah Islam sama sekali. Itu orang yang hidup di zaman itu berarti belum mukallaf, karena belum pernah mendengar ajakan Islam, masih Hindu Buddha.
nggak punya akal, atau masih sobi, masih bocah, belum balik. Kalau sudah balik baru mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang dituntut mengerjakan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu mukallaf. Orang anak kecil nggak sholat ya nggak dosa. Tapi kalau sudah usianya 7 tahun, orang tuanya nggak ngajari sholat, nggak ngajari wudhu, nggak ngajari puasa Ramadan, orang tuanya dosa. Dosanya apa? Karena nggak ngajari. Usia 10 tahun anak kecil, kalau meninggalkan sholat orang tuanya nggak mukul, orang tuanya dosa gara-gara nggak mukul. Terus yang anak ini, anak yang usianya 7 tahun, 10 tahun, apakah dosa? Tidak dosa. Karena apa? Karena masih belum mukallaf. Kewajiban ngajari dan mendidik itu orang tua. Kalau orang tuanya tidak bisa, ya dipasrahkan guru ngaji. Orang tuanya tidak bisa ngajari. Tapi makanya kita itu eman. Kalau bisa anak kita tahu Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, tahu dari orang tuanya, bukan diajari guru ngajinya. Karena Fatihah kebutuhan tiap hari. Sholat pun mau mulai majelis-majelis ada Fatihah, nutup majelis Fatihah ya. Kalau anak ini belajar Fatihahnya dari orang tuanya, dari ibunya atau dari bapaknya, setiap anaknya baca Fatihah, orang tuanya dapat kiriman pahala. Rata-rata kan enggak orang tua. Fatihah saja diajari guru ngajinya, orang tuanya enggak belas ngajari. Paling ngajari nyanyian dong. Eman kalau Fatihah ini kita pasrahkan ke guru ngaji semua. Kalau bisa 30 juz belajar ke orang tuanya. Untuk melancarkannya baru belajar ke guru ngaji. Tahu bacanya kalau bisa belajar dari orang tuanya sendiri, enak gitu. Jadi setiap anaknya baca Quran, surat apa saja, itu orang tuanya dapat kiriman pahala gara-gara anaknya baca. Karena anak ini tahu baca Al-Quran gara-gara orang tua. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang asli. Wajib bagi setiap orang mukallaf ayat takidah, wajib meyakini di dalam hatinya, wajib mengimani, wajib percaya. Innallaha ta'ala akrama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Lailan, yang waktunya terjadi di malam hari, fi nahwi arba'ati sa'atin, di dalam kurun waktu perkiraan 4 jam dari Mekah ke Palestina, dari Saudi Arabia ke Palestina. Ini jauh, beda negara. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas langit 7, itu namanya Mi'raj. Balik lagi ke bumi, dari atas turun ke Palestina, dari Palestina kembali ke Mekah, itu totalnya perkiraan 4 jam. Au salasati sa'ah, ada yang bilang cuma 3 jam. Berapa triliun, berapa juta triliun kilo perjalanan dari bumi ke langit. Itu cuma ada ya pendapat ulama, ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang 3 jam, au aqalla min dzalik, ada yang bilang 2 jam atau 1 jam, pokok kurang dari itu. Wa fi riwayatin, bahkan ada riwayat annahu raja'a wa Khadijatu lam tatahawal an jambiha. Beliau balik lagi ke bumi, balik lagi ke Mekah, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, dari langit ke Palestina lagi, terus balik ke Mekah lagi. Istrinya masih belum berpindah dari tempat tidurnya. Siti Khadijah masih belum bangun subuh, belum berpindah dari posisi tempat tidurnya. Siti Khadijah masih miring. Siti Khadijah kalau sarin itu miring lambung ya, ke kanan ke kiri.
Jadi bukan terlentang tidurnya, wanita yang benar itu miring. Lam tatahawal wa Khadijatu lam tatahawal anjabiyah. Siti Khadijah masih belum beranjak dari lambungnya, masih belum berpindah posisi tidurnya, masih tetap. Riwayat yang paling terakhir, lamanya jaraknya itu Isra Mi'raj itu, annau raja'a qabla ayya baruda mahalluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik lagi ke bumi sebelum mendingin tempat tidurnya Nabi. Belum, hangatnya masih belum hilang. Sebagaimana di Maulid Diba. Sampean sering baca Maulid Diba setelah kalam yub'atsu min tihamai. Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayya barudal farash. Nabi balik lagi ke bumi qabla ayya barudal farash, sebelum lemek tidurnya mendingin. Jadi angetnya masih belum hilang. Biasanya sampean kan kalau duduk, saya ini duduk, setelah itu saya beranjak. Ini anget kan, bekas tempat duduk. Angetnya ini masih belum hilang. Jadi perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, langit balik lagi ke bumi, nyampe ke Mekah lagi. Itu angetnya tempat tidur itu masih belum hilang. Qabla ayya barudal faras, sebelum mendingin lemek tidurnya belum. Amin kan sering dengar itu lah ya, tapi nggak ngerti karpe. Tema'arud tu minal arsh qabla ayya barudal faras wa qadna la jami al ma'arib. Fa idza syurifat turbatu kaibata min bi asyrafi qalib. Yang benar qalib, bukan kolab, tapi banyak cetakan-cetakan tiba itu kolab ya. Yang benar qalib. Qalib tiba. Kita lanjut. Jadi ulama itu beda pendapat. Ada yang bilang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Ada yang bilang ya Siti Khadijah belum beranjak dari tempat tidurnya. Ada yang bilang hangatnya tempat tidur masih belum mendingin, masih belum hilang. Yang terakhir ini yang banyak diikuti. Wa kana dzalika lailatal isnin awil jumat awis sabti aqwalun. Banyak pendapat ulama, ada yang bilang Isra Mi'raj itu terjadi di malam Senin, ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang malam Sabtu. Beda pendapat. Malam Senin, malam Jumat, malam Sabtu. Wa kana min Ramadan aw Syawal aw Rajab aw Dzulhijjah aw Rabiul Awal awisani aqwalun. Ada yang berpendapat terjadinya Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan. Ada yang bilang Syawal, ada yang bilang Dzulhijjah, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Rabiul Tsani, ada yang bilang di bulan Rajab. Banyak beberapa pendapat. Wa kana ba'dal mab'as bi khamsi sinana au bi asrin au ihda asrata au isna asrata aqwalun. Ada pula yang berpendapat terjadinya Isra Mi'raj itu sesudah Nabi diutus menjadi Rasul di usia 40 ya. Usia 40 tahun Nabi kan dilantik menjadi Rasul. 5 tahun sesudah pelantikan. Ada yang bilang 10 tahun sesudah pelantikan. 11 tahun sesudah pelantikan. Ada yang bilang yang terakhir 12 tahun sesudah pelantikan menjadi Nabi. Nabi di Isra Mi'rajkan ke langit untuk menerima wahyu sholat. Di Nabi di Mekah itu kan berapa tahun? Nabi dilantik menjadi Rasul usia 40. Di Mekah itu 13 tahun. Yang masuk Islam belum sampai 40 orang. Yang mau ngaji tentang Islam, yang mau belajar tentang Islam enggak sampai 40 orang. 13 tahun di Mekah. Karena banyak gangguan-gangguan. 13 tahun. Ibaratkan orang bangun pondok, santrinya belum nyampe 40. Ini sampai 40. Baru 10 tahun di Madinah, ribuan orangnya masuk Islam dan wafat di usia 63 Nabi. Pas pelantikan usia 40. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi totalnya 63 tahun. Jadi turunnya Al-Quran 30 juz itu dalam kurun waktu 23 tahun.
ya gitu, mulai awal pelantikan. Arti orang Islam sholat itu ya sesudah terjadinya Isra Mi'raj. Sebelumnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Arti sesudah Nabi dilantik, kalau ikut pendapat yang terakhir, sesudah pelantikan menjadi Rasul 12 tahun sesudah pelantikan, baru orang Islam sholat. Berarti usianya Nabi 52. Walakinnal masyhur kana dzalika lailatal isnin lailatas sabi' wal isri min syahri Rajab qabla al-hijrah bisanatin. Pendapat yang masyhur, yang terkenal di telinga kita, semua dari kita rata-rata yakin terjadinya Isra Mi'raj itu di malam 27 bulan Rajab sebelum Nabi dihijrahkan ke Madinah, selisih 1 tahun. 1 tahun sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah Nabi di Isra Mi'rajkan. Berarti 12 tahun dakwah di Mekah baru disuruh naik ke langit. Kenapa cuma wahyu sholat saja yang suruh pergi ke langit? Padahal wahyu-wahyu yang selain sholat itu di bumi penerimaannya. Sampai Nabi tidak dipanggil ke langit. Cukup Malaikat Jibril yang datang ke Nabi menyampaikan wahyu dari Allah. Yang selain hukum sholat loh. Khusus sholat itu kok masih diterima di atas langit. Masih suruh pergi ke langit. Itu nanti kisahnya paling belakang nanti ada hikmahnya. Kenapa cuma sholat? Kok puasa Ramadan tidak suruh jemput ke langit aja perintahnya? Haji ya. Kok sholat ya disuruh jemput ke langit? Ajal hanya sholat ya. Hanya nyampaikan ya. Lakukan sholat, ajari umatmu sholat. Sholat jumlahnya 5, yang maghrib 3, yang subuh 2 gitu. Yang asar, isya, zuhur itu 4. Cuma gitu kan ya. Itu masih dijemput ke atas langit. Nah, karena apa itu? Berarti ibadah yang paling penting ya sholat. Nanti tapi hikmahnya di belakang. Jadi kalau ikut pendapat ini sebelum hijrah, Isra Mi'raj itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah selisih 1 tahun. Berarti Nabi dakwah di Mekah sudah 12 tahun. Tahun terakhir di Mekah Nabi disuruh naik ke langit. Sesudah satu tahun melakukan sholat, karena banyak gangguan secara fisik dari orang-orang kafir yang jahat, akhirnya Nabi disuruh pindah ke Madinah. Makanya sholat-sholat kita itu kan aneh ya. Zuhur, asar pelan-pelan bacaannya. Kalau maghrib itu keras, isya keras, subuh keras. Kenapa? Karena kalau zuhur sama asar orang kafir itu bangun semua. Jadi kalau dengar bacaan keras yang dibaca oleh umat Islam, Allahu Akbar misalnya, kalau dolin amin, makmumnya semuanya baca gitu, mereka itu langsung mendatangi orang Islam yang sedang sholat itu, dilempari batu, dilempari kotoran. Demi menjaga ketenangan ibadah, akhirnya Nabi menganjurkan sahabatnya agar kalau baca Al-Quran, khususnya sholat duhur sama sholat asar, pelan-pelan saja, jangan dikeraskan bacaannya. Itu. Ketika maghrib dan isya mereka sibuk persiapan tidur malam, ada yang makan malam. Ketika subuh orang kafir itu tidur semua, molor semua. Jadi tidak ada gangguan. Jadi bacaannya dikeraskan. Tapi di tengah-tengah yang 2 keras, sisanya pelan. Jadi jangan dikeraskan semua. Takut kelamaan berisiknya nanti bangun mereka. Itu kadang sampai kalau Nabi ya dilindungi Allah, malaikatnya. Allah yang tidak terima. Kalau sahabatnya kan kasihan, disiksa, ada yang kukunya dicabut, ada yang dicambuki, kasihan. Akhirnya sembunyi-sembunyi pada mulai berani terang-terangan ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, baru berani viral guys, berani terang-terangan dakwah. Karena orang kafir ini mau ganggu, ini masih lihat-lihat ada Umar bin Khattab apa enggak.
Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya disegani, ditakuti manusia, bangsa jin aja takut. Makanya khusus yang jaga Imam Mahdi itu dari semua anak cucu Nabi, yang menjaga setiap hari itu Sayyidina Umar. Karena janjinya Sayyidina Umar dulu kepada Kanjeng Nabi, Sahih Bukhari, kalau seandainya ada Dajjal ganggu jenengan Kanjeng Nabi, saya akan menjaga jenengan, saya yang akan membunuhnya. Akhirnya karena Nabi sudah wafat, sekarang yang titisannya asli Rasulullah SAW siapa di akhir zaman? Orang yang kelak akan jadi Imam Mahdi, sifatnya persis kayak Kanjeng Nabi, hanya saja bukan Nabi, tapi masih ada darah, masih ada keturunan Nabi. Itu yang jaga langsung, yang ngawal setiap harinya itu Sayyidina Umar bin Khattab, karena menjalankan amanat janjinya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW itu, biar tidak terkena fitnah Dajjal. Hati fitnah Dajjal itu sudah tersebar karena sekarang akhir zaman. Makanya saya sering doa itu, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Kalau orang kena fitnati masih Dajjal, meskipun orangnya belum keluar, fitnahnya, racunnya, virusnya kan sudah disebar di seluruh dunia. Kalau sampai kita kena, hati kita kena, kita pasti malas ibadah, kita pasti hobi maksiat. Itu makanya kalau kita minta diselamatkan oleh Allah, insya Allah tidak berefek itu, langsung dijaga. Allah mengutus malaikat-malaikatnya, Allah mengutus sahabat-sahabat Nabi mendampingi orang-orang Islam kayak gitu. Makanya sering dibaca doa itu. Sekarang kan akhir zaman sudah ada di penghujung dunia, sering dibaca biar kita dikawal. Kalau bisa jangan pakai ini, Allahumma inni a'udzubika, tapi inna, kami itu niati kami, saya, kami istri saya, kami anak saya dan keturunan saya, kami semua kerabat saya, kami semua sahabat saya. Sahabat termasuk santri-santri, murid-murid itu sahabat. Kami semua tetangga saya, kami seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya yang kenal dan dekat dengan kami, dengan kita. Makanya doanya itu Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Itu sesering mungkin dibaca sehabis sholat fardu atau sebelum salam, sesudah tahiyat. Yang aslinya kan doa itu sunnah dibaca sebelum assalamualaikum salam sholat itu. Tapi kenapa kok sering saya baca di luar itu? Karena sekarang sudah kebutuhan. Dan banyak orang yang tidak hafal doa itu. Makanya sering saya ulang-ulangi. Dalam acara tahlil, dalam acara ziarah, atau dalam acara pengajian selalu saya ulang-ulangi doa itu. Biar orang yang dengarkan, kalau sering dengar lama-lama hafal. Itu tujuan saya itu aslinya. Kalau langsung suruh hafalan kan tidak mungkin mau. Apalagi soleh. Gampang lupa. Sering dengar lama-lama hafal. Itu kisahnya Isra Mi'raj secara global. Waqat waqa'al Isra min Makkah ila Baitil Maqdis. Terjadinya Isra perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mekah ini Masjidil Haram. Awwalu baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Masjid pertama yang dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Masjidil Haram. Masjid pertama. Masjid yang ada di kota Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang ganti Mekah. Sebagaimana di Al-Quran yang saya baca tadi, awwalu baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Masjid yang diberkahi oleh Allah. Dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Bait ini rumah, Maqdis ini suci, rumah suci. Apa Baitul Maqdis? Yang dimaksud adalah Palestina. Kenapa Palestina? Karena di Baitul Maqdis atau di kota Al-Qudsi, kota Yerusalem, di situ ada masjid peninggalan Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang dibangun oleh beliau, yang disebut Masjidil Aqsa. Dan tidak jauh dari itu juga ada tempat di mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih, Bethlehem.
kayak gitu. Nih dipilih Masjidil Aqsa, dan di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak para nabi-nabi yang dulu pernah Allah utus, kayak Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu dari situ. Ashabul Kahfi, di dekat situ ada gua Ashabul Kahfi, dikatain alladzi barakna haulah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang mana aku berkahi sekitar Masjidil Aqsa itu. Kenapa Allah bahasanya diberkahi? Karena sekitar Masjidil Aqsa itu ada banyak para nabi, nabi-nabinya kaum Bani Israel ya, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli ya, dan lain sebagainya. Salatu wassalamu alaihi ajmain. Beliau mengendarai buruk. Buruk ini kendaraan surga. Wa Jibrilu an yamini wa Mikailu an yasari. Sedang malaikat Jibril ada di posisi kanannya Nabi, malaikat Mikail ada di posisi sebelah kirinya Nabi. Kama qala Zainuddin Zainal Abidin Al-Barzanji Nadman min Bahrit Tawil, sebagaimana yang telah diutarakan oleh pengarang Maulid Barzanji yang bernama Syekh Zainal Abidin Al-Barzanji, Syekh Ahmad Zainal Abidin Al-Barzanji. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailan ilal masjidil aqsa li ru'yati hannani kamal badri fi daji minal laili qad sara jibrilu ma mikala ma'hu yasirani. Ay asrallahu ta'ala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal hijri aw min indil hatimi fi lailatin ila masjidil aqsa li ru'yati dzatillahi ta'ala kasairil badri fi lailin mudlimin. Katanya Syekh Zainal Abidin Al-Barzanji, pengarang Maulid Barzanji, beliau mengatakan Allah mengisrakan, Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Allah perjalankan dari Masjidil Haram. Masjidil Haramnya di sebelah mana? Ada yang bilang dari Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat kayak busur panah gini yang ada di pinggir Ka'bah itu. Ka'bah kotak ya. Di pinggirnya ini ada kayak busur panah gini bentuknya. Itu namanya Hijr Ismail. Tempat di mana Siti Hajar menggendong Nabi Ismail atau menyusui Nabi Ismail. Itu Hijr Ismail di situ. Hijri. Ada yang bilang min indil Hatim, dari tempat yang namanya Hatim di dekat sumur Zam-Zam. Ya di sekitar Ka'bah itu. Ada nama tempat namanya Hatim. Dari situ Nabi dijalankan oleh Allah menuju Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk melihat Allah. Katanya Syekh Zainal Abidin Al-Barzanji. Sama seperti perjalanan bulan purnama di malam yang gelap gulita. Wa maknal Hannani Al-Halimu. Maknanya Hannani dari Syekh Zainal Abidin Al-Barzanji ada Al-Halim, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha bermurah hati, berkasihan. Walladzi yuqbilu ala man a'radu anhu. Tuhan yang Hanan, ya Hanan, ya Manan. Ya Hanan itu artinya Tuhan yang menghadap kepada hambanya yang berpaling. Jadi hambanya Allah yang berpaling dari Allah, bermaksiat, itu tetap dilihat sama Allah. Biarlah. Hanan itu artinya gitu, Tuhan yang maha bermurah hati. Meskipun hambanya berpaling tetap dipandang, tetap dilihat. Ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan, Bahraju Digamalyan, Judalana bil ghufran, Judalana bil ghufran. Kabulkan aku, pandanglah aku dengan ampunanmu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha bermurah hati, tanpa perlu aku cerita, pasti jenengan tahu saya orang ahli maksiat. Saya setiap hari berdosa kepada jenengan.
ampuni dosaku, saya akui saya yang salah ya Allah. Dan yang mengatur mulut saya, hati saya bisa berdoa kepada jenengan, minta ampunan panjenengan, itu juga jenengan. Jadi yang mengarahkan saya jadi orang baik itu jenengan. Itu maksudnya ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan. Orang sholawatan ini kalau paham maknanya enak, adem dengannya. Nah, kalau nggak ngerti biasanya ya sekedar masuk ke telinga, nggak masuk ke hati. Oh, suaranya orang itu kok enak gitu ya. Hanya gitu dok ya. Tapi kalau orang yang membawakan lagu sholawat, lagu Quran itu paham maknanya dan menghayati betul, itu masuk ke hatinya audien, orang yang mendengarkan pasti masuk, ngeresep, adem gitu ya. Apalagi kalau baca sholawat, merasalah dirimu dilihat Nabi Muhammad SAW. Orang baca Al-Quran, merasalah dirimu dilihat Allah. Makanya dari saking pentingnya punya perasaan hati dilihat Allah atau dilihat Rasulullah, sampai setiap tahiyat kita diajari oleh Allah salam kepada Nabi. Salam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua penghormatan yang indah, semua penghormatan yang suci hanya layak dan patut dipersembahkan kepada Allah. Tahiyat itu penghormatan itu ada yang pakai salam, ada yang pakai anggukan kepala, ada yang pakai berdiri kalau ada orang mulia lewat kita berdiri, ada yang pakai ruku membungkukkan punggung, ada yang sampai menaruh wajah di bumi namanya sujud. Ini penghormatan. Semua penghormatan yang suci, at-tahiyat, semua penghormatan yang biasanya dipersembahkan oleh manusia kepada manusia yang mulia. At-tahiyatul mubarakat, semua penghormatan yang barokah, at-thayyibat yang suci lillah, itu hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada sesama manusianya. Dari sini kemudian ada hukum fikih sebagaimana di Fathul Mu'in, yahrumu lirrajul ayyuhibba qiyamahum ilaih, haram bagi seseorang ketika punya perasaan hati senang dihormati orang, senang diakukan, senang dihormati. Setiap dia lewat semua orang minggir berdiri, setiap dia datang semua orang salaman nyungkem dicium. Ketika hatinya punya rasa bangga dan senang digitukan, itu dosa sudah, orang yang dihormati. Bagi makhluk Allah, hamba Allah yang merasa dirinya lebih hina, sunat menghormati. Ada orang alim lewat, sementara kita tidak berilmu, maka kita menghormati ilmunya, bukan menghormati manusianya. Ada orang hafal Quran lewat, kita berdiri, kita menghormati Al-Qurannya, bukan menghormati makhluknya. Bapak kita datang, kita lagi duduk, atau ibu kita datang, kita lagi duduk, kita berdiri, menghormati kesepuannya, umurnya, menghormati karena beliau yang melahirkan kita, karena beliau yang menjadi faktor penyebab aku ada di dunia. Menghormati itu, balas budinya itu. Jadi bukan menghormati beliaunya, bukan. Menghormati karena beliau ya ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang menjadi faktor penyebab kita ada di dunia. Itu maksudnya. Itu dari tahiyat itu sudah kita tarik merah. Jadi gini, bagi kita yang bukan orang mulia, kita tetap sunat menghormati orang yang mulia. Tapi bagi orang yang mulia itu tidak boleh bangga dan sombong ketika dihormati oleh orang lain, ketika dihormati oleh orang yang hina. Itu tetap tidak boleh. Punya perasaan senang dihormati orang, itu dosa, haram. Makanya tidak keenaan. Mungkin kalau saya sendiri itu baca istighfar ketika banyak orang yang menghormati saya baca istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Karena dari saking takutnya sombong, hatinya takut sombong. Itu cara memeranginya gitu, sambil baca istighfar. Takut bangga dihormati orang. Karena apa?
Kalau kita teliti, semua manusia itu punya dosa, punya aib, punya kesalahan, pernah bermaksiat kepada Allah. Semua manusia, kecuali para nabi. Kalau kita teliti ya, meskipun saya sendiri ya pasti ada kekurangannya, banyak, pasti. Kadang orang menghormati itu bukan melihat kekurangannya, tapi dilihat karena beliau gurunya atau orang tuanya, atau lebih sepuh usianya, kan misalnya gitu. Jadi bagi yang dihormati harus tahu diri, bagi yang menghormat juga harus tahu diri. Yang menghormat niatannya harus benar, menghormati ilmunya, menghormati orang tuanya, menghormati Al-Qur'annya. Bagi yang dihormat tidak boleh sombong dengan penghormatan ini, tidak boleh bangga. Nah, penyakitnya hati yang bahaya itu ya kiber, ujub, riya itu. Ya tambah kotor hatinya, tidak nyampe ke Allah. Tambah tidak diseneng Kanjeng Nabi, karena yang patut sombong cuma Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatullah assalamu alaika. Baru yang kedua, urutan yang kedua, kita diajari oleh Allah agar setiap sholat kita ingat Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini hikmahnya. Amin. Tahiyat awal, tahiyat akhir, kita itu diajari suruh ingat Kanjeng Nabi ketika sholat. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi nurnya ada di orang-orang yang sujud, sebagaimana di Al-Quran, yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah tahu orang yang berdiri ketika sholat. Allah tahu kalau Nabi, nurnya Kanjeng Nabi bergulap, berbolak-balik di dalam orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi setiap orang yang sujud itu wajahnya dipenuhi nurnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ayat Quran tadi, wa taqallubaka fis sajidin. Ini kamu Nabi Muhammad, aku tahu Muhammad, Allah tahu Muhammad, taqallubaka terhadap mondar mandirmu Muhammad, fis sajidin di dalam orang-orang yang bersujud kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu senang kepada orang yang ahli sujud kepada Allah, senang. Makanya setiap orang yang sujud rata-rata wajahnya bercahaya, berseri-seri, karena itu ada nur Muhammadnya. Wa taqallubaka fis sajidin. Makanya hobi salat sunat ya semampu kita wis. Jangan sampai sholat kita fardu saja. Saya poso nak tahu poso, sembahyang sunat enggak tahu. Paling enggak qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan, paling enggak gitu. Semampu kita, mampunya qobliyahnya saja atau ba'diyahnya saja. Jangan sampai tidak sama sekali. Baratkan nembel kekurangan, barangkali di dalam sholat fardunya ada ndak khusuknya, ditempel kekurangannya dengan qobliyah ba'diyah. Sama seperti barangkali ketika puasa Ramadannya ada kekurangannya, ditempel dengan zakat fitrah. Zakat fitrah nembel kekurangan puasa Ramadan, sholat sunat qobliyah ba'diyah menembel kekurangan sholat fardunya. Sama kayak gitu. Tuh, dari situ kita dihubungkan, dikoneksikan dengan Kanjeng Nabi ketika sholat. Ini domirnya kalau sampai terjemah ini, assalamu alaika, semoga keselamatan alaika ingatasi jenengan Kanjeng Nabi. Ini mukhotob istihdoriyah, mukhotob yang dihadirkan. Nabi di mana Nabi? Di mana makamnya? Di Masjid Nabawi, di Madinah, di Saudi Arabia. Kita di Indonesia. Biasanya kalau bilang kamu, ini orangnya dekat apa jauh? Umumnya saya bilang kamu Soleh, kamu Sofi, kamu Andi. Dekat. Ngerti maksud saya? Berarti assalamu alaika, semoga keselamatan untukmu. Warahmatullah, semoga kasih sayang Allah untukmu. Wabarakatuh, semoga keberkahan dari Allah untukmu Nabi. Bilang kamu, masa orangnya di Madinah? Berarti kalau kita ketika salam menyatu mulut, hati, dan pikiran, Nabi hadir di depan kita. Paham maksudnya? Itu belajar. Kalau enggak kita berusaha gitu mendekatkan diri, enggak mungkin kenal. Kita sholat sering ngelamun terus. Tahiyat enggak pernah ingat Kanjeng Nabi. Ibarat kan gini, ini anggaplah saya nisbatkan ke Soleh. Keselamatan, keberkahan, kasih sayang semoga untukmu Soleh.
Masa Soleh ada di Madinah? Ini tidak dengar Soleh. Kan ya? Iya, logikanya gitu. Dia bilang kamu berarti orangnya dekat. Nanti gini maksud kesimpulannya. Ketika mulut kita, hati kita, pikiran kita satu titik, sadar siapa orang yang kita salami, Nabi pasti diizini oleh Allah hadir setiap kita sholat, menjawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sayang, hati kita, telinga kita tidak dengar. Maksudnya gitu. Saya punya guru namanya, oh ini ada fotonya, Ki Abdul Adzim bin Urib ya. Beliau kalau sholat ya, kalau sholat sendiri tahajud itu, kalau salamnya belum dijawab sama Kanjeng Nabi tidak berhenti tahiyatnya itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Masih belum dengar, diulangi lagi sampai berulang-ulang kali, sampai 100 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru kalau berasa Nabi hadir, terus Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh Abdul Adzim. Baru beliau lanjut assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sampai selesai fil alamin inna kami itu majid. Itu sampai segitunya. Kalau Nabi belum jawab, nak berhenti beliau sholat. Jadi yang lama beliau bukan sujudnya, tahiyat akhirnya lama. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat jadi imam jangan protes makmum. Makruh. Kalau jadi imam kita kecepatan makruh, kelamaan juga makruh. Jadi imam itu ibaratkan supir bis, jangan kecepatan, jangan kelambat. Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Kalau kamu ngimami orang lain, maka ringankan, entengkan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Fa inna fihim dal haja wad-dha'if wal kabir. Karena di antara makmum yang kamu supiri itu mereka ada orang yang punya hajat, ada yang kebelet pipis, ada yang kebelet ngenge, ada yang perutnya lapar atau punya kesibukan sesudah itu. Ada orang yang lemah, ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada kakek-kakek, nenek-nenek. Campur. Jadi imam itu harus ngukur makmum, jangan ngukur dirinya sendiri. Kecepatan kasihan yang rematik, kolesterol yang tua-tua itu. Kelambatan kasihan yang anak muda, yang sehat-sehat, atau yang punya hajat pingin keburu-buru cepat selesai. Yang sedang. Jadi imam yang bagus itu tengah-tengah antara cepat dan lambat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah, dan semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan setiap hari selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kita sholat, beliau selalu hadir menemani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.